Kamu sering lihat nggak? Kenapa dalam banyak rapat organisasi mahasiswa, yang seringnya memimpin rapat itu cowok. Sebaliknya, yang jadi notulen selalu cewek. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kalau hal semacam ini telah terjadi sangat lama dan tidak pernah berubah, percayalah, sepertinya organisasimu itu punya kultur memarginalisasikan gender tertentu. Hati-hati dengan itu. Kita hidup di zaman yang katanya udah maju, tapi diskriminasi gender itu masih nyata, bukan cuma dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk yang lebih halus. Marginalisasi. Mari kita bahas di semester panjang. Let's go. Marginalisasi artinya penyingkiran. Orang yang dimarginalkan itu nggak dilarang langsung, tapi secara halus dia dijauhkan dari akses, kesempatan, dan pengaruh. Contoh simpelnya tuh kayak gini. Perempuan dianggap tidak cocok bekerja di bidang teknik atau politik. Atau yang lain, laki-laki dianggap nggak pantas bicara soal emosi atau edukasi anak dalam rumah tangga. Tanpa disadari, hal-hal kayak gini membuat kesempatan tidak setara. Dan inilah bentuk diskriminasi gender. Ketika laki-laki dan perempuan tidak diberi ruang yang sama, bukan karena kemampuannya, tapi karena stereotip gender. Bentuk-bentuk marginalisasi ini bisa muncul di banyak tempat. Di ruang akademik misalkan, dosen perempuan meskipun profesor jarang banget yang dipilih jadi rektor, ya kan? Atau kepanitiaan mahasiswa seringkali membagi tugas konsumsi dan bersih-bersih, piring, dan lain sebagainya hanya untuk para mahasiswi. Atau mahasiswa malu untuk ambil mata kuliah yang dianggap lembut. Misalkan mahasiswa psikologi, biasanya yang cowok malu untuk ambil psikologi anak. Di dunia kerja pun, marginalisasi masih tampak. Perempuan jarang yang diberi kesempatan untuk memimpin proyek besar. Atau laki-laki yang ambil cuti ayah malah dianggap aneh dan gak keren. Apalagi di keluarga dan budaya kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali marginalisasi. Misal, anak perempuan tidak didukung kuliah, tapi malah disuruh menikah. Atau sebaliknya, anak laki-laki ditekankan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun dia sebenarnya ingin menjalani hidupnya sendiri. Dan parahnya, ini semua sering dianggap biasa, karena dianggap ya sudah dari dulu begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita ubah? Pertama, sadari dulu bahwa kemampuan itu bukan milik satu gender tertentu. Kepemimpinan, empati, logika, kreativitas, atau skill-skill lainnya, semua manusia bisa memiliki, lepas dari apa gendernya. Kedua, berhenti pakai standar ganda. Kalau laki-laki ambisius itu wajar, maka perempuan pun boleh punya ambisi besar. Kalau perempuan boleh lembut, maka laki-laki juga boleh sensitif. Ketiga, beri ruang. Kadang marginalisasi itu bukan karena niatnya jahat, tapi karena kita nggak terbiasa melihat peran tertentu dipegang gender lain. Ada beberapa langkah kecil yang bisa kita mulai. Mulai dari kampus, dukung teman, siapapun dia, untuk maju di organisasi, di proyek, atau di lomba. Bukan karena gendernya, tapi karena memang kualitasnya bisa diandalkan. 4. Ubah cara bercanda. Jangan normalisasi jokes yang menyudutkan gender tertentu. Itu tuh bukan lucu, tapi menyuburkan marginalisasi. 5. Speak up. Kalau lihat ada teman yang disingkirkan karena gendernya, bantu dia bersuara. Gak harus jadi hero, tapi jadi manusia aja. Marginalisasi itu nggak selalu bising, kadang dia sunyi, tapi bisa bikin terasing.
Karena kita tidak boleh diam, sebab sistem itu bisa terus hidup. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kamu ngerasa atau melihat seseorang dimarginalisasikan hanya karena gender? Hanya karena gendernya? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Karena semakin banyak yang sadar, semakin kecil ruang bagi marginalisasi. Setiap orang berhak untuk tumbuh di ruang yang setara. Karena potensi itu tidak pernah milik hanya satu gender saja. Tapi kalau kita mulai sadar, mulai bicara, mulai memberi ruang, itu semua bisa jadi awal perubahan yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya.